Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, ana akhukum amrullah. Ana sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena terkena COVID-19. Sudah sekitar mungkin hampir 2 minggu terkena, tapi di rumah sakit ini sudah 3 hari. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebelumnya Ana juga pernah dirawat di rumah sakit tahun 2013 karena sebuah sakit 8 hari di Jogja. Dan ini masuk kedua kalinya lagi ke rumah sakit. Ana nggak pantas sebenarnya untuk memberikan nasihat, tapi karena diminta oleh guru kami yang kami sayangi, kami cintai karena Allah, beliau Ustadz Farid Qasim Anus hafizahullah ta'ala, maka kami mencoba untuk berbagi pengalaman atau sedikit nasihat bagi diri kami dan semua kawan-kawan yang mungkin juga sedang sakit, baik isolasi mandiri di rumah atau yang dirawat di rumah sakit atau mungkin sakit yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Yang paling penting adalah ketika yang Anda rasakan ketika sakit, isilah kita waktu-waktu sakit tersebut dengan kegiatan-kegiatan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Karena di antara hikmahnya adalah waktu sakit itu menjadi waktu luang bagi kita. Kita punya banyak waktu untuk bisa beramal kebaikan yang mungkin tidak bisa kita lakukan ketika sakit karena kita sibuk berusaha, mungkin ngajar, mungkin jualan, mungkin bekerja dan lain sebagainya dengan segala kesibukan kita. Tapi ketika sakit kita jadi punya banyak waktu luang, maka manfaatkan untuk bisa beramal kebaikan sehingga ketika kita sembuh Allah menambahkan kemuliaan pada kita. Dan kalaupun kematian menjadi takdir kita, maka mudah-mudahan bisa menjadi kematian yang husnul khatimah. Di antara amal soleh yang kita mesti atau yang bisa kita lakukan dan yang paling besarnya adalah amalan hati. Amalan hati agar kita benar-benar menyandarkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah ketika sakit. Demikian pula kita berhusnudzon kepada Allah ketika Dia menguji kita dengan sakit, bahwa Allah ingin mengampuni dosa kita dan Allah bukan ingin sedang menyusahkan kita. Tidak. Allah ingin agar kita kembali kepadanya. Demikian pula agar kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap, banyak-banyak berharap kepada Allah untuk kesembuhan kita dan kebaikan diri kita dan keluarga. Demikian pula kita ihtisab, mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, amalan hati. Karena ketika amalan hati ini baik, maka semua akan baik. Tapi ketika buruk, maka semuanya jadi buruk. Kemudian yang lainnya dan yang juga penting adalah menjaga amalan-amalan wajib yang harus kita lakukan. Seperti sholat misalnya. Kita tetap harus sholat ketika sakit. Di sana ada kemudahan-kemudahan. Tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Tidak bisa wudu, bisa tayamum. Demikian pula misalnya bisa seorang yang perlu istirahat mungkin dia menjamak sholatnya sehingga dia bisa gabungkan antara duhur dengan asar atau maghrib dengan isya dan lain sebagainya. Jaga amalan-amalan wajib ini ketika kita sakit. Juga banyak berdoa kepada Allah. Sebuah ibadah yang agung dan ibadah yang besar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku dan aku pun akan mengabulkan doa kalian. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan sakit kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan doa apapun juga. Dan di antara doa yang mustajab adalah doanya orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan karena
umumnya orang yang sakit ini hatinya lemah dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mudah dalam mengabulkan doa orang-orang yang sakit. Demikian pula yang lainnya adalah agar kita mencoba memilih amalan-amalan yang mudah dan senang kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita. Banyak yang suka baca Quran, banyak-banyak membaca Quran, sehingga kebaikan-kebaikan terus mengalir. Kemudian bisa juga misalnya nonton kajian ya yang bermanfaat, bisa juga sholat sunnah misalnya, bisa juga membaca-baca buku yang bermanfaat, buku-buku Islam, atau membaca nasihat-nasihat dari para ustadz kita, dari para dai, dari para ulama, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan lisan kita terus. Atau mungkin bagi orang yang suka menulis kebaikan, kemudian nanti bisa dikasihkan kepada ustadz dulu mungkin untuk dicek, kemudian nanti bisa disebarkan kepada yang lain. Ya, isi waktu kita untuk kebaikan-kebaikan yang mudah dan kita senang untuk melakukannya, atau selang-seling kita lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, juga hikmah besar dari sakit ini, apalagi mungkin seorang ditakdirkan sakit berat, adalah mengingatkan kita akan dekatnya kematian pada siapapun juga, bahwa diri kita ini adalah hamba milik Allah dan kita akan kembali padanya untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Bukan sekedar kembali kepada Allah, tapi kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban atas segala yang dia lakukan. Maka siapkan itu semua, dan di antara persiapan kita adalah banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, dan di antara persiapan kita juga di antaranya adalah memohon maaf kepada hamba-hamba Allah yang mungkin kita ada kesalahan, kita ada kezaliman dan kekurangan-kekurangan kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sharing, pengalaman kami dalam menghadapi sakit yang pernah kami hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khairan pada Ustadz kami, Ustadz Farid Qasim. Semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau. Semoga Allah memuliakan derajat beliau. Semoga Allah memberkahi waktu, umur beliau, keluarga beliau, dan harta beliau. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.